Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata kuliah hukum kontrak dagang yang berjudul perjanjian baku. Perjanjian baku diatur dalam pasal 13 KUH Perdata yang berisi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih pula. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adanya kata sepakat yang mengadakan perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Tiga jenis perjanjian baku. Yang pertama, perjanjian baku sepihak. Perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Misalnya, perjanjian kontrak buruh. Yang kedua, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Misalnya, perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah. Yang ketiga, perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan dalam hal memenuhi permintaan masyarakat atau kontrak model. Kedudukan perjanjian baku pada umumnya, pertama, pelaku usaha bertindak sebagai pembuat undang-undang swasta. Yang kedua, perjanjian baku melanggar undang-undang tetapi dibutuhkan masyarakat dalam praktiknya. Yang ketiga itu adalah merupakan jalan tengah. Yang ketiga itu merupakan jalan tengah dengan arti tetap ada perjanjian karena fiksi adanya kemauan dan kepercayaan karena dengan menerima konsumen telah setuju. Dalam perjanjian baku ada diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan 1338. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perjanjian berkaitan dengan penjabaran dari azas kebebasan berkontrak. Yang pertama, bebas membuat jenis perjanjian apapun. Yang kedua, bebas mengatur isinya. Yang ketiga, bebas mengatur bentuknya. Kesemuanya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi timbul pertanyaan, perjanjian baku memenuhi azas konsensualisme dan azas kebebasan berkontrak seperti tertuang dalam pasal 1320, 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian baku dibuat satu pihak sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan secara bebas. Yang kedua, tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagai mana menurut azas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, dengan demikian dalam perjanjian baku, apabila setuju silakan ambil dan bila tidak tinggalkan saja. Artinya perjanjian tidak dilakukan. Isi perjanjian baku pada umumnya memberatkan atau merugikan konsumen, yaitu mengenai 1. Cara mengakhiri perjanjian, 2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian, yang ketiga, cara penyelesaian sengketa, dan keempat, klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah pembatasan pertanggungjawab dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.
Jadi kesimpulannya, konsep perjanjian baku sudah tidak sesuai lagi sebab sudah tidak selaras dengan napas hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Di kesimpulan, perjanjian baku secara teoritis yuridis bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun di sisi lain, kita pun tidak dapat menutup mata atas perkembangan yang terjadi mengenai hal ini, di mana dalam kenyataannya kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum, bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu. Namun di mata saya, penggunaan perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar, karena itu perlu ditertibkan dengan pertimbangan utama, yaitu pada aspek perlindungan buat debitur atau konsumen yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekian yang bisa saya jabarkan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.